Bah. Action. Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Kali ini gue lagi di mana? Di mana, Pak? Kita lagi di mana, Pak? Kita lagi ada di Menteng. Jadi di sini banyak banget tanam-tanaman. Di sini banyak cabai. Kemudian di sini juga banyak tumbuh-tumbuhan lain kayak bunga-bunga yang siap mekar dan dipetik. Oke, kameramen jangan cengar-cengir aja ya. Oke, kali ini gue pengen kampanye gadget. Cuma sebenarnya gue kehabisan gadget. Jadi, Bapak kameramen tolong pinjam handphonenya bentar. Oke, nah nih, gue pengen kampanyein gadgetnya kameramen gue nih ya, saudara Diviansyah. Ini fotonya. Ya, jadi ini adalah handphonenya dia. Ada yang tahu nggak ini handphonenya apa? Coba tebak. Ini kan Xiaomi. Coba Xiaomi apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ya tau lah, lo kan baca judul. Ini adalah Xiaomi Redmi Note 4 ya, bukan yang Pro karena belum ada yang Pro. Ini baru Redmi Note 4 aja. Jadi Xiaomi Redmi Note 4 aja. Gue akan kampanyekan 5 hal kenapa kalian sebaiknya beli Redmi Note 4. Sebelumnya, karena ini bukan handphone gue, sumbernya adalah kameramen gue ini, Diviansyah. Cuma dia demam kamera. Jadi setiap dia di depan kamera, dia demam. Dan semua yang disampaikan ini adalah curhatan. Ini bukan review. Jadi buat kalian yang ngerasa kok beda dengan statement reviewer ini, beda dengan statement reviewer ini. Nah, coba kalian tanya aja ke reviewernya, kenapa mereka bisa mengeluarkan review seperti itu. Karena ini adalah curhatan kami, gua dan si Divi yang ada di balik kamera. Alasan pertama kenapa lo sebaiknya beli Redmi Note 4 adalah desain. Nah, tuh, desain. Jadi menurut si Divi yang udah memakai ini kurang lebih beberapa minggu, menurut dia desainnya ini cakep. Desainnya ini persis banget sama Redmi Pro. Xiaomi Redmi Pro, persis banget. Bedanya mungkin kalau di Redmi Pro ini adalah kamera, di sini jadi fingerprint. Karena di Redmi Pro tuh fingerprintnya pindah ke depan. Selebihnya sama dan oh ya, di sini biasanya kan ada itu tuh buat speaker. Sekarang speakernya di bawah. Persis kayak Apple sih menurut gua. Ini materialnya bener-bener metal dan apa ya? Menurut gua solid dan kokoh banget dan salah satu Redmi terberat yang pernah gua tahu. If I compare to this one, Xiaomi Mi 5 Pro, ini kayaknya beratnya 2 kali lipat. Serius, ini berat banget. Tapi, karena gue adalah penggemar handphone yang menggunakan metal dan gue suka handphone berat, jadi menurut gue ini keren sih, ini enak banget. Dan kebetulan kameramen gue itu selera sama kayak gue, kita suka yang sama-sama yang berat ya. Maksudnya handphone yang berat ya, bukan yang lain yang berat. Maksudnya kita sukanya handphone yang berat, ya, hanya handphone. Yang lain kita nggak suka yang berat, kita sukanya yang enteng. Jadi so far alasan pertama kenapa dia suka banget pakai ini adalah karena desain. Alasan kedua adalah karena jeroannya. Jeroannya ini menggunakan MediaTek X20. MediaTek X20 itu adalah salah satu seri terbaru dari MediaTek dan bisa dibilang flagshipnya MediaTek. Kalau dari sisi performa udah pasti bagus, dan menurut klaim dari teman gue ini, X20-nya dia di sini cukup untuk mengimbangi hasratnya dia bermain game, terutama game-game SD yang dia mainkan dan dia pasang di sini. Dan kalau kalian baca review-review di luar negeri sana yang udah mereview, X20 itu bisa dibilang hampir sejajar dengan Snapdragon 650 atau Snapdragon 652. Karena MediaTek X20 itu menggunakan 10 inti, 10 core. 2 core adalah Cortex A72, 4 core kedua adalah Cortex A53 dengan speednya 2 GHz, dan sisanya adalah 4 Cortex A53 lagi yang speednya di bawahnya 1,4 GHz. Komposisi yang paling mirip adalah Snapdragon 650 karena sama-sama pakai 2 Cortex A72 dan 4 Cortex A53. Buat kalian yang bingung, gue juga bingung. Gue nggak tahu secara pasti ya, secara teknis apa yang membuat dan apa dan kenapa itu bagus. Tapi yang jelas kalau untuk bermain game ini mulus banget, ini smooth banget. Dan alasan ketiga adalah dari sisi kamera. Kameranya di sini adalah 13 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Dan kamera belakangnya sih jadi fokus gue. Gue dan Divi udah nyobain untuk ngerekam video. Di video yang sebelumnya, itu yang bagian ending, direkam menggunakan kamera belakang dari Redmi Note 4-nya. Jadi, ya kalau kalian mau ngeliat hasil reviewnya, kameranya seperti itu. Dan buat lebih jelasnya, footage-nya pakai kamera ini. Oke, Will, ini kan Xiaomi Mi 5 Pro. Ini Samsung Galaxy S7 Edge Pro. Terus ini dipakai buat ngerekam handphone apa ya? Kayaknya ini Redmi Note 4 deh. Gue salut dengan kameranya ini. Sesuai informasi dari Divi sih, ini sanggup untuk Full HD, jadi 1080p dengan frame rate-nya kira-kira 30 fps. Sedangkan kalau lo bikin jadi yang HD aja yang 720p, ini bisa bikin video slow-mo. Ini keren banget sih menurut gue. Dan alasan keempat adalah dari sektor suara. Dari sektor suara,
si Divi ini, teman gue ini, dia penggemar headset. Jadi dia sering banget dengerin lagu dan menggunakan pakai headset. Dia udah gonta-ganti handphone dan statement dari dia saat dia dengerin lagu pakai Redmi Note 4 ini lebih bagus dibandingin Samsung A5 2016. Buat kalian yang nggak percaya, silahkan buktikan sendiri. Dan alasan terakhir dan menurut gue yang paling penting adalah handphone ini menurut dia worth to buy. Jadi dengan harga 2,1 kalian bisa mendapatkan handphone yang hampir mirip dengan Redmi Pro. Bedanya ya kameranya satu dan fingerprintnya di belakang dan ya udah. Selebihnya menurut gue kayak nggak ada bedanya lagi dengan Redmi Pro. Cuman memang Redmi Pro itu kan jualannya jualan kamera ya, jadi ya trade off-nya agak besar sih dibandingkan Redmi Pro. Ya harga gapnya kan sekitar 500.000 ya, ya Div ya? Ya. Dan kalau kalian mau saving, pengen beli Redmi Pro tapi menurut kalian kemahalan, kalian bisa lah beralih ke sini ke Redmi Note 4. Dan banyak yang nanya ke gue, apakah kalau kalian punya Redmi Note 3 Pro, worth it nggak sih kalau kalian upgrade ke Redmi Note 4? Menurut gue sih worth it aja, cuman memang marginnya tipis ya. Tidak banyak hal yang berubah sebenarnya, tapi upgrade-nya menurut gue berkualitas banget. Apalagi kalau kalian dari Redmi Note 3 yang bukan yang Pro, bukan yang Snapdragon. Menurut gue kalian wajib banget upgrade ke Redmi Note 4 karena jelas performanya beda jauh dari Helio X10 ke Helio X20. Itu jauh banget kualitasnya. Jadi menurut gue kalian wajib sih upgrade ke sini kalau kalian pakainya Redmi Note 3. Sekian video dari gue dan sekali lagi ini bukan video review, ini adalah video curhatan dari kami, dari gue dan Divi di balik kamera. Dan buat kalian yang suka silahkan like dan subscribe, dan kalau kalian suka banget silahkan di share, gue gak akan nolak. Kalau kalian punya feedback silahkan tulis di komen. Istukumuro pamit. Dadah. By the way, gue jujur aja gue malu bikin video ini. Kenapa? Karena kalau kalian perhatiin sekeliling gue, itu pada ngeliatin di sini. Gue belum pede-pede amat. Coba lihat deh. Gue malu sob.